Seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan memar di pipi sebelah kiri akibat berkelahi dengan temannya. Klien bercerita kalau memar yang ia dapatkan akibat perilaku bullying yang ia lakukan kepada temannya. Remaja tersebut mengatakan menyesal, tidak tahu apa dampak yang ditimbulkan dari bullying. Perawat menjadwalkan untuk home visit dan melakukan edukasi tentang bullying kepada remaja tersebut. Kondisi pasien secara subjektif, pasien mengeluh cemas karena tindakan yang ia perbuat, memarnya terasa sakit, dan sulit menahan emosi. Sedangkan kondisi objektif pasien yaitu pasien terlihat menyesal dengan perbuatan yang diperbuatnya, pasien beringis kesakitan jika dipegang memarnya, dan pasien nampak sulit menahan emosinya. Diagnosa keperawatannya yaitu kurang pengetahuan tentang bullying. Tujuannya, klien memahami dampak bullying dan mengendalikan emosinya. Tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu diskusikan pengertian bullying, diskusikan akibat bullying pada korban dan pelaku, serta diskusikan cara mengontrol marah yaitu dengan cara teknik nafas dalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Mantika dari Puskesmas yang melakukan kunjungan di pagi ini seperti yang sudah disepakati kemarin. Oh iya, silahkan masuk, Suster. Baik, saya izin masuk ya, Bu. Iya, silahkan. Baik, Bu, langsung saja kita mulai ya. Di sini sudah terdata bahwa pasien berkelahi dengan temannya yang menyebabkan luka memar di pipi pasien akibat perilaku dirinya sendiri. Apakah benar? Iya, benar, Suster. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahir adiknya, Bu? Namanya Vega, tanggal lahirnya 16 September 2006. Baik, sudah sesuai ya, Bu. Jadi kedatangan saya di sini untuk melakukan diskusi kepada pasien tentang perilaku pasien yang kemarin ya, Bu. Iya, Suster, anaknya sudah menunggu itu di dalam. Baik, saya izin masuk ya, Bu. Iya, silahkan. Selamat pagi, Adek. Pagi, Suster. Perkenalkan, saya Suster Mantika yang melakukan kunjungan di pagi ini untuk memeriksa keadaan Ade. Bagaimana perasaan Ade hari ini? Apakah sudah lebih baik? Pipi saya masih terasa sakit dan nyeri nih, Sus. Masih terasa nyeri ya? Baik, kedatangan saya hari ini ingin mengajak Ade untuk berdiskusi tentang perilaku Ade yang kemarin ya. Bagaimana akibatnya atas perilaku Ade kemarin. Dan kita juga akan belajar tentang bagaimana teknis nafas dalam agar bisa mengontrol emosi kita ya. Waktunya sekitar 10-15 menit. Tempatnya mungkin bisa di sini saja ya. Iya, Suster, bisa di sini aja. Baik, tujuan dari kita berdiskusi hari ini adalah supaya Ade bisa mengontrol emosi Ade ya, dan juga akibat apa yang bisa terjadi dari bullying itu tersendiri. Apakah Ade bersedia? Baik, Suster, saya bersedia. Baik deh, sebelumnya coba ceritakan kenapa Ade bisa melakukan tindakan seperti itu ke teman Ade. Saya hanya tidak mau berteman dengan dia, Sus. Baiklah, saya paham apa yang Adik rasakan. Kira-kira tindakan itu menurut Adik salah atau benar? Ya, Sus, saya mengaku salah. Nah, salah ya. Sebenarnya Adik tahu gak sih apa itu bullying? Tidak tahu, Sus. Bullying itu tindakan yang gak baik ya. Jadi bullying itu perilaku seseorang yang menyakiti orang lain, baik secara lisan, fisik, ataupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan atau trauma, atau bisa juga diartikan sebagai mengganggu atau mengusik orang lain. Nah, sekarang Adik tahu gak sih
Apa aja dampak yang diakibatkan dari bullying? Tidak tahu sus, memangnya apa? Dampak yang diakibatkan dari bullying itu kalau bagi pelakunya bisa menjadikan bullying tindakan yang biasa. Padahal bullying ini tindakan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, pelaku bullying juga akan memiliki watak yang keras, tidak memiliki empati, dan emosi yang tidak terkontrol. Seperti itu deh, pastinya Ade tidak mau kan menjadi orang yang seperti itu? Tidak mau suster. Nah, kalau dampak dari korban itu sendiri, korban akan merasa takut dan cemas, dan dapat mempengaruhi konsentrasinya dalam belajar, lalu korban juga akan depresi serta marah, dan dampak yang paling parah yaitu korban bisa mengakhiri nyawanya. Jadi, bullying ini benar-benar tidak baik untuk dilakukan ya. Nah, setelah suster jelasin tadi, apakah adik sudah paham? Sudah paham suster. Oke, adik sudah paham ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana teknik nafas dalam yang tujuannya agar adik bisa mengontrol emosi adik. Iya suster. Nanti suster contohkan dulu ya, lalu kita coba bersama. Setelah itu, adik coba praktekkan sendiri, nanti akan suster arahkan. Baik suster, silakan. Oke, jadi cara nafas dalam itu pertama, adik tarik nafas melalui hidung, lalu tahan hingga hitungan ketiga. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut ya. Adik bisa melakukan itu untuk mengontrol emosi adik. Sekarang, ayo kita coba bersamaan. Tarik nafas lewat hidung, lalu tahan hingga hitungan ketiga, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Adik bisa melakukan itu beberapa kali hingga adik rileks dan bisa menahan emosi ya. Iya baik suster, terima kasih. Bagaimana perasaan adik setelah berdiskusi tadi? Sudah lebih nyaman suster. Baik, adik sekarang sudah selesai ya diskusinya. Kira-kira adik sudah paham belum? Sudah paham suster. Coba adik sebutkan apa saja tadi dampak yang diakibatkan bagi pelaku dan korban. Pelaku bullying akan memiliki watak yang keras, tidak memiliki empati dan emosi yang tidak terkontrol. Sedangkan korban dapat mempengaruhi konsentrasinya dalam belajar. Lalu korban juga akan depresi serta marah, dan dampak yang paling parah yaitu korban bisa mengakhiri nyawanya suster. Nah, sekarang adik sudah paham ya. Maka dari itu, adik jangan melakukan tindakan itu lagi ya. Jika adik merasa emosi, adik bisa mempraktikkan teknik nafas seperti tadi yang sudah diajarkan. Kalau begitu, suster pamit dulu ya. Semoga luka memarnya cepat sembuh. Baik, terima kasih banyak ya suster.